Halo guys, berjumpa lagi bersama saya di channel SKtronic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan merakit sebuah power amplifier 506 ya guys. Untuk kitnya sendiri ini sudah dimodif karakternya menjadi low sub ya. Ada penambahan beberapa komponen seperti rangkaian seri resistor dan kapasitor ini, dan juga ada tambahan elko ya di bagian sini guys. Itu membuat untuk karakter subnya itu biar lebih keluar ya. Dan sini untuk elko nya saya masih menggunakan elko yang terdahulunya guys. Jadi ceritanya untuk amplifier ini itu adalah namanya apa ya, restorasi ya guys. Jadi bukan perakitan full baru semua ya. Itu seperti cuplikan yang di awal video itu ya, gambaran awalnya itu seperti itu guys. Untuk amplifiernya itu berantakan ya guys. Dan ini untuk diodanya pakai dioda kotak guys. Untuk ampernya sendiri ini kisaran 35 ampere ya. Untuk trafonya guys itu menggunakan 10 ampere, namun itu bukan trafo murni ya. Untuk mereknya apa itu namanya, itu CS atau apa itu ya. Ini pakai trafonya ya. Ada ekstranya juga dari 12 sampai 18 volt CT. Oke, kita akan pasangkan ini untuk kitnya, karena kitnya itu kit jadi seperti ini, jadi mudah ya. Kita itu tinggal nanti pasang untuk voltasenya, terus selanjutnya itu pasang kabel input dan potensio, lalu cek bias dan DCO ya guys, seperti itu. Jadi lebih mudah untuk perakitannya. Ini kita akan bautkan ya untuk pendinginnya ya dari bawah. Untuk pendinginnya itu saya jadi samping-sampingan seperti itu guys, tidak sendiri-sendiri ya. Kita baut terlebih dahulu ini untuk pendinginnya. Dan untuk teman-teman yang mau merakit amplifier ya, bisa kalian coba rakit saja sendiri ya. Beli bahan-bahannya di online juga banyak ya, untuk kitnya ataupun power supply-nya dan trafonya. Misalkan kalau merakit sebuah power amplifier itu gunakan komponen yang terbaik guys. Jadi biar hasilnya itu bisa maksimal ya. Jangan tergiur dengan harga yang murah meriah. Ini kalau untuk rumahan sih, untuk spek yang seperti ini sudah cukup bagus ya guys. Untuk apa namanya itu, untuk daya listrik sekitar 450 VA ataupun satu paket, ataupun 900 VA ataupun dua paket itu sudah cukup ini guys. Untuk rumahan mengangkat 12 in kali 2 ataupun 10 in kali 2 ataupun 15 in kali 2 dan 12 in kali 2 itu buat middle-nya itu sangat cukup guys. Oke, ini sudah dibaut ya. Lanjut kita ke proses berikutnya. Oke, di sini kita akan pasangkan dulu untuk speaker protektornya ya. Ini untuk speaker protektornya itu menggunakan double relay guys. Relaynya itu ada yang menamakan itu relay jenis kodok guys, karena mungkin bentuknya itu seperti kodok guys. Oke guys, kita baut saja ini untuk relay untuk speaker protektornya. Oh iya, ini supaya dia tidak lupa ini guys, untuk lampu indikatornya itu kita pisahkan ya, buat dipasang di panel depan biar kelihatan kalau speaker protektornya itu berfungsi ataupun bekerja. Itu lampunya itu akan berkedip ya. Baru setelah itu relaynya itu akan bunyi cetek itu ya, bertanda itu relaynya sudah menyaklar guys. Dan untuk teman-teman semua itu yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa dukungannya guys, dengan cara like, comment, dan subscribe nya. Apabila ada pertanyaan silahkan kalian bisa tanyakan di kolom komentar guys. Ini untuk kabel lampunya kita masukkan ke papan PCB nya seperti ini.
Jadi gunanya untuk speaker protector itu supaya menghindari jeduk, ataupun pertama kali dihidupkan ada suara jeduk ya, menghindari itu. Dan apabila dimatikan juga menghindari suara jeduk. Dan juga apabila ada konsleting itu ya, kalau ada speaker protector itu bisa memproteksi ya guys. Kalau fiturnya itu mumpuni pada speaker protectornya guys, setidaknya ini bisa menambah keamanan bagi speaker kalian ya guys. Jadi di kampung saya itu lagi musim-musimnya itu sound miniatur guys, ataupun miniatur rumahan, itu lagi musim guys. Jadi kita taruh di sini seperti ini ya, kita baut. Oh ya, ada yang lupa, ini untuk lampu indikator powernya ataupun lampu powernya itu kita akan ambilkan dari setrum 12 volt speaker protector ini guys. Jadi kipas, speaker protector itu jadi satu, untuk voltasenya 12 voltnya itu jadi satu. Jadi untuk lampu indikator power menyalanya itu akan diambilkan jadi 12 volt ini guys, biar untuk VCC power supply utama itu tidak terbagi untuk apa-apa ya, khusus untuk driver powernya saja guys. Ini kemungkinan untuk durasinya itu panjang ya, sampai akhir. Nanti ada juga pengetesan ataupun load powernya guys. Jadi untuk jenis power seperti ini menggunakan trafo 10 ampere yang merek ini itu berapa keluaran wattnya nanti ya, simak sampai akhir guys. Ataupun bisa disimak juga di video shot saya, nanti akan saya bikinkan video shot load powernya guys. Dan untuk check soundnya nanti akan terpisah, mungkin nanti di part berikutnya akan ada check sound bagaimana karakter suaranya ya. Sebenarnya untuk boxnya ini harusnya diganti ya, karena boxnya itu lumayan sempit ya, dan tergolong untuk boxnya itu sudah ketinggalan guys kalau box power yang jenis begini guys. Tapi enggak apa-apa guys, yang penting dalemannya itu sudah di upgrade guys. Oke, ini ya sudah kencang untuk bautnya. Oke, selanjutnya kita pasang untuk trafonya ya. Dan ini untuk tegangan ekstra 12 voltnya untuk speaker protector dan kipas. Jadi power ini tuh milik teman saya nih guys, yang senang miniaturan nih. Oke ya, kita gabungkan untuk voltase kipas dan voltase power apa itu namanya, speaker protectornya kita gabungkan jadi satu. Kalau pengen lebih dingin itu gunakan kipasnya itu yang menggunakan yang high speed ya, ataupun bisa dikasih variabel rangkaian untuk rangkaian suhu ya. Jadi kalau dingin itu kipasnya muternya pelan, dan nanti kalau pendinginnya atau heatsinknya sudah panas itu nanti kipasnya akan berputar kencang ya, itu akan lebih bagus ya. Oke, kita solder ini ya untuk voltase 12 voltnya.
Dan nanti setelah perakitan power amplifier ini rencana akan ada perakitan power amplifier SOCL509 yang menggunakan trafo 10 ampere toroid guys, ataupun 10 ampere donat nanti di video yang berikutnya nanti ya. Nanti kalian bisa bandingkan 10 ampere toroid yang full tembaga, yang keluaran CT-nya itu 55 dan elko-nya itu menggunakan SR audio. Nanti bisa kalian bandingkan dengan power yang specs yang ini, bagusan mana nanti ya hasilnya, output wattnya dan suaranya bisa kalian bandingkan ya. Jadi simak terus untuk channel saya ini ya guys. Ini channel seputar dengan power amplifier rumahan ataupun miniaturan guys. Dan sini untuk viewsnya itu kita gunakan saja guys, ini adalah sebagai pengaman ya apabila ada konslet, jadi nanti views ini yang akan terputus, jadi aman untuk MCB nya itu tidak akan ngetrip guys. Apabila ada kekonsletan di powernya itu nanti views tabung ini yang akan putus, wajib dipakai ya untuk views ya guys. Dan cara memasang viewsnya itu tinggal kita kita pasangkan satu, yang satunya lagi itu ke jalur berikutnya, sebetulnya hanya buat lewat saja ya untuk kalau views mah. Oke, ini kita kasih timah sedikit biar lebih menempelnya itu lebih kencang. Oke guys, ini sudah tinggal pasangkan yang satu ke 220 dan yang kabel dari steker yang satunya lagi itu ke 0 ya. Oh iya, ini ada yang lupa ya, ini kita kasih selongsong bakar saja biar kelihatannya itu lebih rapi ya. Nah seperti ini, kalau pakai selongsong bakar kan lebih rapi. Panas juga ini. Oke, ini untuk selongsong bakarnya kita pasang seperti ini, langsung kita bakar ya supaya kencang ini. Lalu kita baut untuk trafonya ya, usahakan bautnya itu sekencang mungkin ya, biar tidak goyang untuk trafonya. Dan nanti untuk perkabelannya itu kita rapikan menggunakan kabel tis ataupun ribet. Sementara kita taruh dulu di sini ya. Oke, kita lanjut baut untuk trafonya. Apakah teman-teman banyak yang menggunakan trafo 10 ampere jenis ini guys?
Oke, kita baut ke 4 buah sisinya ya guys. Ini perkabelan yang saya gunakan itu menggunakan kabel ukuran 1,5 guys, dari merek Makita ya. Untuk kabelnya itu besar guys, dan kawatnya juga besar. Jadi kalau Makita itu 1,5-nya itu mirip 2,5-nya yang kabel murmer itu guys. Kalau Makita itu tembaganya bagus guys, bukannya kita promo ya guys. Jadi kalau untuk mengantarkan arus-arus yang besar itu cocok nih. Dan ini agak susah untuk membawa trafo yang di sebelah ini karena mepet banget ke bodi. Jadi tangan kita untuk menggapainya itu agak terlalu susah. Jadi kita akan miringkan saja ini untuk boxnya biar proses bautnya itu akan lebih mudah. Nah, kalau dimiringkan seperti ini kan itu lebih mudah ya untuk mengencangkan bautnya. Jangan lupa dipegangin ya biar boxnya itu tidak guys, tidak terbalik gitu. Ini yang sekencang mungkin ya guys. Dan di sini juga untuk pojokannya itu untuk membautnya agak susah guys, sangat nempel ke bodi. Untuk menggapai bautnya tangan kita terlalu susah. Jadi ini untuk videonya itu kemungkinan itu panjang ya guys untuk durasinya, karena biar teman-teman yang mungkin yang baru belajar merakit ampli itu biar ada gambaran ya bagaimana cara merakit ampli itu ya guys. Ini tinggal satu buah lubang lagi ya. Oke, ini sudah kencang. Jadi untuk keempat buah sisi trafonya itu sudah dibaut semua. Oke, ini ya cukup kencang ini sudah nih. Selanjutnya pasang apanya ya? Pasang elko-nya ya. Elko-nya akan saya lem saja ini menggunakan lem fog. Nah, ini dia untuk elko-nya. Akan saya lemkan di dekat pendingin sini. Kita oles-oleskan saja untuk lem fognya ini, dan pada boxnya juga kita oles-oleskan lem fog. Nanti kalau sudah agak sedikit mengering baru kita letakkan ya, jangan masih basah diletakkan, nanti merakatnya itu kurang sempurna. Ya, kita biarkan dulu ini sampai agak mengering. Kita taruh mana nih ya? Taruh samping dulu sepertinya ya. Oke. Kita pasangkan untuk diodanya saja ini ya. Kita bautkan samping elko ya, dekat elko. Mana tadi diodanya guys? Nah, ini dia untuk diodanya.
Oke, untuk diodenya ini sudah kencang nih guys. Selanjutnya kita akan perkabelannya akan kita pasang nih. Ini saya pilih untuk voltase output trafonya di angka 45 volt VAC saja, karena mempertimbangkan untuk voltase elko nya itu hanya 80 volt, dan untuk elko nya sendiri itu sudah saya seri paralel ya, tidak hanya di paralel saja, karena biar elko nya itu lebih awet. Biasanya kalau elko yang harganya itu agak murah itu, kalau nilai voltasenya itu tidak real guys. Kalau kita kasih mendekati nilai voltase yang ada di bodinya itu gampang meletusnya untuk elko. Jadi setidaknya itu paling maksimal itu 70% dari nilai voltase yang ada di bodi elko nya guys. Di alangkah baiknya kalau elko yang seperti itu harus dirangkaiannya itu seri paralel biar elko nya itu awet. Ini saya kasih di 45 volt VAC saja. Dan untuk diode brick ini untuk kakinya itu menyilang ya guys, antara plus dan minnya itu menyilang, dan untuk input AC nya juga itu menyilang. Jadi seperti ini untuk cara memasangnya. Oke, ini sambil kita rapikan ya, nanti kita rapikan kembali saat penalian ataupun pelitisan. Dan di sini kelihatannya untuk elko nya itu sudah mulai mengering ya, dan yang di boxnya juga sudah mulai mengering nih. Kita akan pasangkan ini untuk elko nya. Baik, ini ya sudah merekat kan. Oke, nanti kalau sudah agak mengering lagi itu akan lebih kencang untuk merekatnya. Dan selanjutnya itu kita akan pasangkan ini yang dari positif elko masuk ke positif dioda ya. Yang dari negatif elko itu masuk ke negatif dioda ya. Dan yang untuk kabel dari ground elko itu ya, kita solderkan itu ke CT trafo guys. Usahakan untuk CT ataupun grounding itu terpusat di satu titik ya. Jadi nanti percabangannya itu dari elko power supply utama itu bercabang ke speaker, ke driver itu ya guys. Jadi groundnya itu jangan bolak-balik ataupun di situ kasih ground nanti di situ ngambil ground lagi, itu nantinya bisa terjadi ground looping ya, bisa terjadi noise nanti guys, gampang noise nya nanti amplifiernya guys. Kalau power build up itu seperti itu ya, sistem groundingnya itu terpusat satu titik ya, tidak tercabang-cabang ataupun groundingnya tidak ke sana sini ya. Oke, kita lanjut ini untuk kabel VCC yang menuju ke driver ya. Sambil kita rapikan ini untuk arahnya nanti biar mengikat kabel bisnya itu lebih mudah.
Dan ini yang ke ground speaker itu kabelnya yang sudah dikelupas itu guys. Nah ini untuk VCC nya ya. Oh ini kurang satu untuk VCC negatif yang untuk driver samping sini kurang satu nih guys, kita ambilkan ya. Oke ini kita ambilkan untuk VCC negatifnya. Ternyata kelihatannya itu timahnya belum meleleh ya, kita tambahkan timah saja seperti ini. Oke ya, ini mau meleleh ya. Kita coba tarik apakah merekat dengan sempurna. Nah ini sudah kencang ya. Oh ya guys, di daerah kalian itu lagi musim apa guys? Kalau di sini itu lagi musim hujan nih. Hujan rintik-rintik guys. Kadang juga agak gede hujannya guys. Kita pasang ke VCC driver ya. Ini tidak saya menggunakan sekun guys, tidak saya gunakan sekunnya, saya solder saja biar lebih kencang. Karena terkadang untuk sekun bawaannya itu longgar ya guys, tidak terlalu rapat itu apa namanya itu untuk sengnya itu. Jadi saya solder saja seperti ini biar lebih kencang guys. Oke ya, yang negatif itu masuk ke VCC min dari driver ya guys. Dan selanjutnya untuk kabel yang warna merah itu yang dari plus elko itu masuk ke VCC plus driver ya guys. Ini kita kasih timah lagi guys biar melekatnya itu lebih sempurna. Jadi untuk memasang driver SOCL itu sangat mudah ya guys, karena untuk di mainboard ataupun di PCB nya sudah ada keterangannya plus min, speaker, terus ground, kabel untuk inputnya. Ini sangat mudah ya, untuk pemula juga kalau masang driver ini pasti juga bisa ya guys. Ini kita rapikan ya untuk kabel groundingnya, ini yang menuju ke kit drivernya. Dan ini untuk menyoldernya itu agak susah ya, karena agak mepet ke bodi elko itu yang di papan PCB. Oke ya, untuk groundnya ini sudah terpasang. Sambil kita rapikan, nanti kita akan ikat ya. Dan untuk pemasangan driver yang satu lagi itu sama ya guys, untuk min dari elko masuk ke VCC min driver, dari plus elko juga masuk ke VCC plus dari kit drivernya. Groundnya juga sama guys. Dan ini untuk kabel speaker ya, yang menuju ke kit driver yang sebelah depan ini guys, kita pasang terlebih dahulu saja ini. Dan untuk pemasangan kit driver yang sebelah belakangnya itu akan saya skip saja ya guys, karena itu untuk cara pemasangannya itu sama guys. Nanti dilanjut pemasangan kabel potensio inputnya guys, sama ke jack akainya ya. Ini kita solderkan ke sini ke output speaker yang menuju ke speaker protektornya.
Oke ya, ini sudah menempel dengan kencang ya. Oke ya, di sini kita lanjutnya itu ke pemasangan potensio input ya. Dan itu untuk yang kit yang sebelah belakang itu sudah saya pasang untuk VCC nya beserta perkabelannya ya. Kita pasang potensio inputnya ini. Yang kaki tengah itu menuju ke input kit drivernya, sedangkan kaki yang sebelah samping ujung itu dapat itu namanya jack input ya guys. Yang samping sebelah sini pertama itu ground, terus yang keduanya itu input dari powernya ataupun kit drivernya, dan yang ujungnya lagi itu yang dari jack Akai inputnya guys. Untuk groundnya itu kita jadikan satu seperti ini. Nah seperti ini ya guys. Oh ini belum nempel ternyata ya, karena agak panas sih untuk megangin kabelnya. Oke guys, kita solder ulang lagi. Oke, ini sudah menempel ya. Dan yang satu lagi itu ya, yang kit driver bagian belakang itu. Nah ini yang dari kit drivernya masuk ke kaki tengah potensio. Yang satunya lagi itu ke samping kaki potensionya untuk ground ataupun kaki pertamanya guys. Yang inputnya masuk ke tengah kaki potensionya, dan nanti yang ujungnya itu untuk ke input jack Akai nya guys. Untuk groundnya sama digabung guys. Nah ini yang dari jack Akai ya. Dan setelah ini nanti akan kita rapikan, kita ikat menggunakan kabel tis. Dan ini untuk cek soket Akai nya guys. Oke ya, ini kita akan ikat ini untuk perkabelannya. Kita jadikan satu ya, biar ala-ala power build up itu guys. Nah kalau seperti ini itu kan kalau kabelnya itu rapi, kelihatannya itu amplinya itu elegan ya guys, tidak seperti yang rakitan sebelumnya itu sangat semrawut sekali guys. Perkabelannya itu ke sana sini itu enggak ada apa arah dan tujuannya ya, tidak terstruktur guys. Oke guys, kita sambil menali nih guys, durasinya panjang sangat kali. Setelah ini akan kita load ya untuk powernya ya, biar tahu berapa hasil wattnya menggunakan trafo jenis 10 ampere yang ini guys.
Oke, ini yang kabel bagian belakang juga kita ikat ya. Cukup satu saja ini di sini. Oke, kalau gini kan kencang guys, tinggal kita potong-potongin saja ini untuk kabel tisnya. Kabelnya kelihatan gede-gede ya guys. Iya dong, kabelnya mantap. Oke, sini yang dari trafo juga tidak luput kita ikat guys, biar kelihatan lebih rapi ya. Oke, yang saya ikat yang dari sini saja, yang dari elko ya. Jadi kalau merakit ampli itu harus punya seni ya guys, tidak hanya asal bunyi ya guys. Setiap orang itu punya seninya masing-masing, ada yang kabelnya itu dari lewat samping semua, ada yang suka di tengah seperti ini. Yang penting terstruktur ya guys, kabelnya itu terstruktur dan ada arah dan tujuannya ya guys. Nah, ini sudah terkelompokkan jadi satu itu perkabelannya ya. Dan ini kabel yang dari stop kontak ataupun saklarnya ini kita ikat saja, dua ikatan juga sudah rapi. Nah, ini sudah rapi ya guys. Ini dia ya untuk asingnya, ini tinggal memasang soket akainya saja ya. Oke guys, ini sudah hampir selesai. Dan ini untuk sistem kipasnya itu dorong seperti ini guys. Jadi untuk trafonya juga ikut tertiup kipas ya guys. Jadi biar dingin semua ya guys. Kalau terstruktur seperti ini harusnya sih dua buah kipas guys, karena boxnya itu tidak ada fitur kipasnya lagi guys. Jadi ya sudahlah, satu kipas saja ya. Oke guys, ini sudah perakitannya itu sudah selesai ya. Saatnya kita akan load untuk powernya. Ini di sini saya menggunakan osiloskop mini ya untuk membaca sinyal peaknya. Dan di sini ada frekuensi generatornya itu sudah on, di frekuensinya di 100 Hz. Dan di sini ada tang ampere, juga ada dummy loadnya. Ini saya set di 4 ohm langsung, biar tidak terlama-lama ya guys. Oke, kita akan mulai uji saja ini untuk powernya. Kita yang sebelah kanan dulu nih ya, kita naikkan untuk potensio volumenya, dan itu untuk sinyalnya sudah bergerak ya. Kita akan lihat di puncak peaknya guys, di berapa volt outputnya. Di sini untuk voltasenya itu di sekitar 23 ya, untuk ampernya 6,5 ampere ya guys. Di sini sudah ngepeak ya guys di 23. Kalau 24 itu sudah sampai peaknya guys. Jadi amannya itu di 23 ya, sinusnya itu masih aman ya guys ya. Oke guys, jadi 23 kalau dikalikan 6,3 ataupun 6, sekian tadi guys, itu sekitar 149,5 watt ya guys, ataupun bisa dibulatkan itu 150 watt.
Kok kenapa nggak nyampe 500 ataupun 600, dikarenakan itu menggunakan trafonya itu tidak murni ya guys. Ini 10 ampernya itu tidak murni ataupun tidak full, jadi untuk outputnya itu tidak bisa maksimal ya guys, walaupun menggunakan voltasenya itu lumayan besar ataupun di angka 45, karena ampere trafonya itu tidak mencukupi ya. Karena untuk biasanya kalau 4 set Toshiba itu sudah bisa mencapai sekitar 400-an watt ya, kalau trafonya itu bagus ya guys. Ini pasti kalau kita ukur di VDC nya itu, kalau kita pas load di peaknya itu pasti trafonya dropnya itu agak banyak guys. Dan ini kita ukur juga yang sebelah, kita load sama ya, untuk hasilnya itu peaknya di angka sekitar 23 guys, dan ampernya itu sama 0,6 sekian, 6 sekian ya. Jadi ini ampli powernya itu hanya mengeluarkan sekitar 150 watt, tapi kalau trafonya di upgrade itu bisa lebih ya guys. Oke, nanti berjumpa lagi di next video untuk cek soundnya dan pengetesan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.